Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal Penmaba UNJ tahun 2016 ya, bidang studi biologi. Oke ya, kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ciri-ciri suatu jenis tumbuhan, termasuk tumbuhan monokotil famili palem-paleman. Batang lurus tak bercabang, kadang ada yang bercabang dan tak berkambium. Berakar serabut, daun berbentuk seperti pita, tersusun sebagai daun majemuk. Buahnya terdiri dari bagian kulit eksokap yang kedap air. Daging buahnya mesokap berupa serat yang berlignin disebut sabut dan endokap yang keras disebut batok. Habitatnya di pantai dan mencapai ketinggian 30 meter. Merupakan tumbuhan serbaguna yang hampir semua organ tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berdasarkan ciri-ciri di atas, berdasarkan sistem binomial nomenklatur, tumbuhan tersebut bernama ilmiah apa? Jadi sahabat cerdas, di sini kata kuncinya adalah famili Palmae ya, atau Arecaceae. Nah, contohnya Arecaceae ini bisa kelompok salak, kemudian palem, pinang, kelapa, aren. Nah, ini contoh kelompok Arecaceae. Nah, ciri khas yang kedua adalah punya sabut dan batok. Nah, ini ciri khas dari kelompok kelapa. Kelapa ini nama latinnya adalah Cocos nucifera. Jadi jawabannya adalah C. Salaka et zalaka, ini adalah salak. Salak juga termasuk palmae tapi nggak punya batok ya. Carica papaya ini pepaya. Oryza sativa ini padi. Ziamais ini jagung. Nah, jagung dan padi ini masuk famili Poaceae. Nah, sementara Carica papaya ini masuk famili Caricaceae. Itu ya, sahabat cerdas. Kita lanjutkan soal nomor 2. Berikut ciri-ciri suatu organisme merupakan organisme eukariotik uniseluler. 2. Hidup soliter atau berkoloni. 3. Memiliki alat gerak berupa flagel. 4. Bersifat parasit dan menyebabkan penyakit tidur dengan perantara lalat sese. Jadi sahabat cerdas, ini adalah kelompok protista yang menyerupai hewan sebagai kelompok protozoa. Nah, sekilas ini semuanya adalah protista mirip hewan ya. Yang kedua, protozoa itu dibagi berdasarkan alat geraknya, yaitu ada yang flagellata, ada yang bulu getar itu ciliata, ada yang kaki semu rhizopoda dan tidak memiliki alat gerak, namanya sporozoa. Nah, sekilas karena dia memiliki bulu cambuk, maka dikenal sebagai kelompok flagellata. Jadi ini ya, sahabat cerdas, ini ada flagellata. Nah, Trypanosoma gambiense ini adalah penyebab penyakit tidur yang dibawa vektornya adalah lalat sese. Nah, kalau Paramecium ini hidup bebas, Sporozoa ini Plasmodium vivax ini penyebab malaria. Rhizopoda amoeba proteus ini hidup bebas. Mastik ini juga termasuk cambuk ya. Jadi Mastigopora ini juga termasuk flagel. Nah, spesiesnya Trypanosoma brucei ini menyebabkan penyakit nagana. Ya, biasanya pada ternak yang ada di Afrika. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 2A. Kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan tabel peranan Eubacteria dan Archaebacteria berikut ini. Hubungan antara jenis bakteri dan peranannya yang benar ditunjukkan oleh. Oke ya, kita mulai lihat nomor 1. Acetobacter Sillinum natadegoko ini benar. Streptococcus pneumonia ini TBC salah ya. Jadi pneumonia ini radang paru-paru, sementara TBC ini adalah tuberkulosis. Ini tuber itu bintil tuber yang ada di paru-paru. Nah, kebalik ya dengan ini ya. Nah, ini juga salah, harusnya untuk TBC. Jadi sekilas yang ada nomor 2 dan 7 coret ya. Ada 7, ada 2, ada 2, ada 7. Nah, sekilas langsung kita jawab adalah E. Pseudomonas denitrificans ini fungsinya untuk denitrifikasi. Kalau pengikat nitrogen itu fiksasi, karena mengubah nitrat
menjadi nitrogen bebas harusnya ya di udara. Lactobacillus casei bisa keju. Kemudian Methanobacterium ini untuk biogas, gas metan. Clostridium leguminosarum ini bisa untuk mengikat N ya. Terus Streptomyces griseus, streptomisin untuk antibiotik ya. Jadi yang benar boleh ada nomor 8, ada nomor 6, ada nomor 4, ada 5, ada 1. 1, 4, 5, 8. Oke ya. Nomor 3 ya. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Dasar utama pengelompokan hewan tersebut di atas ke dalam film yang sama, yaitu ini gambar teripang, ini gambar bintang ular laut, kemudian ini gambar landak laut, ini gambar lilia laut, dan ini bintang laut. Jadi semuanya adalah kelompok Echinodermata. Filmnya Echino itu duri, dermata kulit, berarti hewan yang berkulit duri. Nah, ciri khasnya dia memiliki kaki ambulakral sebagai alat gerak. Oke ya, sahabat cerdas, kita cek ya. A, habitatnya di laut, mulai dari laut dangkal dan di laut palung. Ini hidup di laut betul, cuman tidak di palung ya, kebanyakan di laut dangkal. Tidak memiliki tulang belakang dan rangka dalam. Tidak memiliki tulang belakang betul ya. Rangka dalam juga betul sebenarnya ya. Tubuhnya simetri radial dan berkulit duri. Nah, ini yang C ya. Ini lebih tepat ke sini karena yang ditanya ada kelompok filum. Filumnya adalah Echinodermata. Bergerak dengan sistem ambulakral juga betul ya. Mengeluarkan zat penyengat salah. Ini contoh kelompok Solenterata. Oke ya, berarti dasar utamanya adalah berkulit duri karena dia Echinodermata. Ini juga betul nih tulang belakang, tapi bukan menjadi dasar pengelompokan filumnya. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut, hubungan yang tepat antara Pteridophyta dengan peranannya adalah Adiantum supplir sebagai bahan obat salah. Adiantum itu biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Nah, ini adalah gambar tanaman suplir ya, sahabat cerdas. Nah, kemudian Equisetum, paku ekor kuda, ini bukan digunakan untuk tanaman hias, tapi untuk obat. Contohnya obat luka atau memperlancar buang air besar bisa ya. Nah, ini adalah gambar dari Equisetum ya, sahabat cerdas, atau paku ekor kuda. Nah, yang ketiga yang C, Marsilia crenata sebagai bahan pangan sayuran. Nah, ini betul ya. Ini semanggi. Nah, ini gambar daripada semanggi ya untuk makanan atau sayuran. Kemudian Azula pinnata, paku air sebagai gulma salah. Ini biasanya digunakan sebagai pupuk. Nah, ini gambar Azula pinnata digunakan sebagai pupuk. Yang terakhir, Salvinia nathan sebagai penyubur tanah salah ya. Ini fungsinya untuk tanaman hias. Nah, ini gambar dari Salvinia nathan. Oke ya, nomor 5 jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar di 17 kota kepada pemerintah daerah, dunia usaha atau retail modern dan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Pasalnya pencemaran plastik makin meningkat dari waktu ke waktu. Dampak yang akan timbul jika tidak ada regulasi melalui kebijakan tersebut adalah, jadi sahabat cerdas, terganggunya kehidupan dekomposer di dalam tanah. Jadi sahabat cerdas, plastik ini adalah termasuk jenis sampah non biodegradable. Artinya tidak terurai atau sulit terurai, atau kalau terurai butuh waktu jutaan tahun ya. Nah, sehingga oleh dekomposer dia tidak langsung bisa terurai langsung, tapi tidak mengganggu ya kehidupan dekomposer. Secara langsung tidak mengganggu, tetapi dia akan menghambat daerah resapan. Daerah resapan sehingga air tidak terinfiltrasi masuk ke dalam tanah, akhirnya bisa menyebabkan banjir. Pola daur biokimia di lingkungan berubah tidak, efek rumah kaca tidak, kecuali ada proses pembakaran ya. Kalau di tanah saja tidak.
Tanah menjadi gersang dan minim unsur hara tidak. Lah, timbulnya bencana banjir akibat rusaknya drainase. Oke ya, drainase ini adalah sistem perairan. Contohnya mengganggu peresapan air di dalam tanah, akibatnya menjadi banjir. Oke, nomor 6E kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pada tabel berikut menunjukkan hasil percobaan pertumbuhan biji lobak ya yang disemai pada media yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan data pada tabel di atas, kesimpulan yang tepat adalah, oke ya, kita lihat ya, di sini dengan perlakuan mana yang memberikan hasil panjang tunas batang, dan berat kering yang terbaik. Kita lihat ya, ini 76, 77, 68, 88 yang terbaik ya. Nah, kemudian panjang tunas batangnya juga oke. Baik ya, dibanding dengan yang lain, 49 kan. Kemudian hasil berat keringnya juga paling tinggi. Maka kelompok eksperimen B dengan HTS pengenceran 1:100 ini yang menunjukkan paling baik. A ya, penggunaan HTS dalam berbagai pengenceran lebih mempengaruhi pertunasan serta berat kering lobak daripada dengan air dan IBA. Belum tentu, air dan IBA belum tentu ya, ini malah justru air dan IBA ini lebih baik dibanding pengenceran 1:10 ya. Sahabat cerdas, berarti salah. Air, IBA maupun HTS dalam berbagai tingkat pengenceran mempengaruhi pertunasan dan berat kering, mempengaruhi betul. Cuman terlalu umum ya kesimpulannya, kurang tepat. C. Pemberian IBA dan HTS dengan pengenceran 1:10 dan 1:1000 memberikan pengaruh yang tidak berbeda jauh pada panjang tunas dan berat kering. Coba kita lihat ya, 1:10 dibanding 1:1000. Ini 66, ini 65, ini 48, 45, 0,41, 0,39. Oke, bisa ya. Cuman ini bukan kesimpulan, ini membandingkan dua komponen. HTS pengenceran 1:100 memberikan pengaruh yang paling nyata pada pertunasan berat dan lobak. Nah, ini yang paling tepat. Jadi membandingkan itu dari seluruh hasil penelitian ya. Pertunasan lobak dikendalikan faktor eksternal yaitu air dan hormon tumbuh. Ini kurang tepat, tidak menjawab kesimpulan dari tabel di sini. Oke ya, yang betul soal nomor 7 ini adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya, sahabat cerdas. Berdasarkan gambar di bawah ini, pernyataan yang benar mengenai kerja enzim adalah, oke ya sahabat cerdas, kita lihat ya, ini kan energi bebas, ini perjalanan reaksi. Jadi reaksi akan semakin berjalan cepat ya dengan energi bebasnya. Kita lihat ya, tanpa katalisator itu energinya segini. Nah, dengan katalisator berkurang, artinya enzim ini punya fungsi adalah sebagai katalis. Katalis itu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, sifatnya seperti ini sehingga dia menurunkan energi aktivasi. Nah, jadi A, enzim menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia sehingga proses kimiawi berlangsung cepat. A, betul. Enzim tidak mempengaruhi, salah. Enzim meningkatkan energi aktivasi, salah. Jadi menurunkan ini tanpa katalis segini dengan katalis segini. Perlu optimalisasi suhu dan pH. Di sini tidak ada kalimat suhu pH. Enzim menyebabkan reaktan mencapai energi aktivasi yang lebih tinggi, salah ya. Oke, nomor 8 jawabannya A.